Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembahasan kita, yaitu kali ini tentang min maulidi ila ma qoblal ba'tsih. Dari semenjak kelahirannya Rasulullah SAW sampai sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Nah, di pembahasan ini kita membahas apa-apa saja yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semenjak lahirnya Rasulullah SAW, apa saja yang terjadi. Dzakara ma qila li Aminati inda hamliha bi Rasulullah SAW. Cerita-cerita yang apa-apa disebutkan kepada Aminah ketika mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkeyakinan, para perawi daripada sejarah Rasulullah SAW, fima yatahaddatsun nas wallahu alam, yang sering dibicarakan oleh para periwayat daripada sirah Rasulullah SAW, anna Aminah, sungguhnya ibu Nabi Sayyidatuna Aminah bintu Wahab, ibunya Rasulullah SAW itu ketika mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu saat didatangi, hina hamalat, ketika mengandung Rasulullah SAW didatangin bi Rasulullah SAW fakilaha, ketika mengandung Rasulullah SAW didatangi ibunya Nabi Sayyidatuna Aminah, dan kemudian orang itu mengatakan kepada ibunya Nabi, innaka qad hamalti bi sayyidi hadi ummah, kamu tuh lagi mengandung pemimpin ini umat. Nah, itu orang tidak ada kenal oleh ibunya Nabi Muhammad SAW ketika mengandung Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang itu datang, kemudian mengatakan kepada ibunya Nabi, apa yang dikatakannya? Kamu itu hamalti sayyidi hadhihi ummah, kamu tuh lagi mengandung pemimpin seluruh umat saat ini. Fa'idha waqa'ilal ardi faqauli, dan ketika itu maka apabila ketika telah lahir anakmu, maka ucapkanlah a'udzu bil wahid, aku berlindung bil wahid, dari Allah Subhanahu wa taala, min syarri kulli hasid, dari gangguan setiap orang yang hasad. Tsumma samaihu Muhammadan, kemudian berilah nama dia adalah Nabi, namanya Muhammad. Berilah namanya Muhammad, kata orang yang tidak ada kenal tersebut. Nah, itu ketika itu kejadian ketika waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam kandungan ibunya. Inilah tanda-tanda bahwasanya akan lahir dari perut ibunya Nabi, yaitu akan terlahir pemimpin seluruh umat, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wara'at hina hamalat bihi annahu kharaja minha nurun ra'at bihi kusur busrah. Dan ketika 13 malam, mau jalan malam 13 pada bulan Rabiul Awal pada tahun gajah, an Qais bin Makhramah, diriwayatkan dari periwayat sirah yaitu Qais bin Makhramah, berkata beliau, wulitu, ini adalah sahabat Rasulullah SAW, salah satu sahabat Rasulullah SAW, berkata, wulitu ana wa Rasulullah SAW amil fil, aku dilahirkan berbarengan dengan Rasulullah SAW pada tahun gajah. Beliau bilang, fanahnu lidatani an Hasan bin Thabit, dan aku pada saat tersebut terlahir pada tempat hampir sama sebelahan. An Hasan bin Thabit, dari Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Hasan bin Thabit ini adalah sahibu syairnya Rasulullah SAW, sahib orang penyanyi atau ahli syairnya Rasulullah SAW, syair penyairnya Rasulullah SAW, diseluknya sahibu syairnya Rasulullah, syairnya Rasulullah SAW. Wallahu inni la gulamun yafa'ahu, wallahi, demi Allah, kata Hasan bin Thabit, sungguhnya aku waktu itu adalah seorang anak yang mengerti apa aja yang terjadi. Aku pada saat itu berumur 7 tahun. Atau kalau nggak salah 8 tahun pada saat itu.
Aqilu kullama sami'tu. Aku mengerti setiap apa yang aku dengar. Aku telah paham. Setiap apa yang aku dengar, kata As-Sami Thabit. Idh sami'tu, ketika itu aku mendengar orang Yahudi yasra'u bi'ala sautihi, teriak dengan suara yang lantang, ala atmahi, di atas benteng-benteng mereka. Karena zaman dahulu orang-orang itu pada kaum itu memiliki benteng-benteng. Setiap kampungnya itu memiliki benteng, batasan dengan benteng, karena zaman dahulu sering perang. Hobinya orang zaman dahulu, orang Arab itu adalah perang. Maka itu setiap kampung itu memiliki benteng. Yasribi itu berada di Yasrib, suatu kota di Madinah, di Mekah. Ya ma'syara Yahud, berkata itu orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, hatta idza istama'u ilaihi qalu, ketika mereka telah berkumpul menyauti seruan yang diberikan oleh pemimpin Quraisy tadi, wailaka, celakalah kita. Malaka, emang kenapa emang, katanya, qala toma alailatan najmu ahmada alladzi wulida bih. Katanya apa, katanya, telah terbit tadi malam bintang Ahmad, yaitu bintang yang menunjukkan bahwa setelah lahir seorang nabi yang bernama Ahmad, alladzi wulida bihi, yang telah dilahirkan. Falamma wada'athu ummuhu sallallahu arsala jaddihi Abdul Muttalib. Nah, ketika itulah maka hebohlah orang Yahudi, heboh di antara mereka. Mereka ini lagi mencari, ya sialan ini nabi, kalau nggak lahir di tempat kita, mending kita bunuh. Karena kenapa? Karena mereka merasa sombong. Orang Yahudi ini di samping mereka ini sombong, tapi mereka memiliki oleh Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan yang tinggi. Orang paling cerdas orang Yahudi. Akan tapi mereka merasa sombong dikarenakan mereka itu, padahal mereka mengenal Rasulullah SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Akan tapi mereka dikarenakan sombongnya mereka, karena Nabi tidak diutus di kaum mereka tapi ke kaum Arab, maka mereka menyembuhkan diri dan mereka tidak menerima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika ibunya Nabi melahirkan Rasulullah SAW, langsung diutus ila jiddihi Abdul Muthalib, mengutus seorang kepada kakeknya Abdul Muthalib, annahu qad uridu laka gulam fa'ati fandur ilahi, mengutus seorang untuk karena ibunya Nabi mengutus kepada seorang untuk mengabarkan kepada kakek Nabi bahwasanya dia mendapatkan cucung baru. Nah, pada saat itu merasa senang kakek karena mendapatkan cucung baru. Akhirnya disuruh oleh ibunya Nabi, coba lihat cucungmu ini, katanya. Ibarat kita jam bahasa kitanya. Akhirnya dilihat fa'tahu fanadra ilahi. Nah, langsung berangkatlah kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, melihat cucung yang dia dambakan tadi. Akhirnya dilihat, fanadra ilaihi hadatsat bima ra'an hina. Ketika kakeknya datang ke rumah, diceritakanlah oleh ibu Nabi bahwasanya ada kejadian ini ketika mengandung Nabi. Ada orang datang tadi, kemudian bilang kamu itu lagi mengandung pemimpin umat ini. Kemudian dibilang lagi ketika mengandung Nabi keluar cahaya dari perutnya ibu Nabi yang menyinari sampai bisa ibu Nabi melihat kepada kusur Busro, melihat bangunan-bangunan kerajaan Busro. Akhirnya diceritakan itu, ketika diceritakan itu Umir tubihi utusumiyah, dan kemudian diceritakan lagi kata Aminah, aku disuruh diperintahkan ketika itu orang datang itu beri namanya Muhammad. Faizamun an Abdullah akhahu fadakhala bika. Akhirnya telah disebutkan itu, akhirnya mendengar itu kagetlah kakek Nabi. Setelah kaget, bingung, kemudian Nabi akhirnya dibawa. Nah, karena zaman dahulu adatnya ketika ada seorang anak yang lahir di Mekah, maka ketika ada seorang anak maka diberi nama itu di dalam Ka'bah, diangkat kemudian namanya disebutkan. Nah, ketika disebutkan biasanya orang-orang menamai dengan nama-nama berhala mereka seperti Abdul Uzza, Abdul Lata, Abdul Naam. Seperti itu mereka menamai anak-anak mereka, dan kemudian semuanya teriak senang. Akan tapi ketika disebutkan oleh kakek Nabi nama siapa? Muhammad, semua orang terdiam langsung. Karena tidak ada satupun orang diberi nama Muhammad pada saat itu, kecuali ada 4 orang. Ntar kita sebutkan, ada 3 orang. Faqama yad'ullah, ketika itu maka kakeknya Nabi berdiri di depan Ka'bah berdoa
kepada Allah dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala karena kakek Nabi masih menganut agama kakek moyangnya, yaitu agama Nabi Ibrahim. Fastaroha washkuruhu ma'atahu thumma kharaja bihi ila ummihi fadafa'a ilaihi. Kemudian ketika telah diberi nama oleh kakeknya, kembaliin lagi itu Nabi Muhammad kepada ibunya. Faltama Rasulullah sallallahu. Kemudian setelah dikembalikan lagi setelah beberapa hari, kemudian dicarikan ibu susu karena adatnya orang Arab pada saat itu adalah ketika ada anak lahir dicarikan ibu susuan di kampung lah, karena ibu susuan. Fastadroha lahu imratan bin Bani Sa'id bin Bakr. Kemudian dapatlah ibu susuan yaitu bernama dari Bani Sa'ad bin Bakr. Yukullaha Halimatu. Namanya adalah Halimah ibnuhu Abi Dhu'aib. Halimatu Sa'diyah bintu anaknya Abi Dhu'aib. Nah, inilah tadi sekelumit daripada sebuah cerita yang ada ketika ibu ya Nabi Muhammad SAW mengandung Nabi Muhammad, dan spesialnya Nabi Muhammad daripada yang lainnya ketika mengandung ibunya tidak merasakan sama sekali kesakitan, tidak merasakan gelisah, akan tapi merasakan kesenangan, kegembiraan karena mengandung Rasulullah SAW. Nah, itu di keutamaan sedikit dari Rasulullah SAW. Semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.